Rahayu, 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 rahayu sagunging dumadi. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilameng Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya berada di hutan jati, Gampang Sejati, Kecamatan Laren. Jagung saya ini sudah berumur 6 hari dan pertumbuhannya merata, bagus. Karena pada waktu tanamnya ini tepat waktu. Semuanya adalah proses. Oleh sebab itu kita ini ditakdirkan hidup di dunia ini seperti jagung ini. Jadi kalau kita ingin menghasilkan sesuatu atau panen jagung, maka kita harus menanam jagung. Kalau kita ingin panen kacang, ya kita harus menanam kacang. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang akan kita dapat. Nah, oleh sebab itu, untuk mencapai posisi yang namanya jago kang agung, jagung, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk jangkung kusumo. Jadi tidak bisa secara instan. Jadi tidak bisa dalam bahasa Jawanya ujuk-ujuk kemudian kita panen, tidak bisa. Jadi proses menanam. Nah, karena menanam ini butuh juga. Setelah ditanam, maka perlu dilihat apakah di situ ada rumput-rumput yang mengganggu atau gulma. Makanya kemarin sudah saya obati rumput-rumput yang ada, dan sekarang rumput-rumputnya sudah mulai menguning, sehingga tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Kalaupun nanti ada yang menyusul, maka perlu diobati lagi. Nah, teknik pengobatannya juga begitu. Apakah menggunakan Roundup atau obat rumput yang bisa membasmi semua rumput, tak peduli besar kecil, atau sejenis gulma yang lain, sehingga kalau kena obat ini maka semuanya mati. Tetapi bagaimana kalau sudah ada jagungnya? Apakah kalau ada rumput atau gulma yang mengganggu di tengah-tengah tanaman jagung itu kemudian kita Roundup? Tidak. Kalau kita Roundup semuanya mati. Jagungnya mati. Rumputnya juga mati. Sehingga tanaman yang kita rawat itu menjadi mati. Karena apa? Karena kesalahan. Kesalahan obat. Nah, itu. Makanya yang pertama kali itu adalah lahan, tanah. Jadi kalau kita ingin menanam sesuatu, kita harus memikirkan tanahnya. Ada tanah sebagai pijakan dari tanaman itu. Kalau tidak ada tanah atau lahan, maka tentu saja bisa menghasilkan, tetapi tidak begitu banyak. Tetapi kalau lahannya banyak, luas, kemudian kita menanam dalam jumlah yang banyak, maka panennya pun akan banyak. Itu pemirsa dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu perlu
kita mempunyai tekad kuat untuk mencapai panen jagung itu. Tetapi setiap tahapan-tahapan itu tidak selalu orang itu memikirkan panen. Seperti membasmi rumput, membasmi gulma. Pada saat membasmi gulma, saat mencangkul tanah, saat bertanam, maka di dalam pikiran kita tidak ada yang namanya panen. Kalau kita memikirkan panen, itu namanya gege mongso. Gege mongso. Nah, yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan adalah bagaimana supaya tanah itu bersih, bebas dari gulma. Kemudian memikirkan bagaimana cara-caranya. Kemudian bagaimana mengolah tanah dengan benar. Kemudian kalau kowak itu bagaimana. Kemudian jarak jagung antara satu dengan yang lain itu berapa senti. Hanya itu yang dipikirkan. Tapi tidak ada orang memikirkan panen ketika dia baru bertanam. Kalau dia di dalam pikirannya panen, panen, dan panen, yang selalu dipikirkan, itu namanya gege mongso. Belum waktunya memikirkan hal itu. Memang tujuannya adalah panen. Nah itu pemirsa dimanapun Anda berada. Sama dengan kita belajar ilmu. Belajar ilmu atau belajar laku. Dengan tujuan atau jangkung kusumo. Menjadi jagung. Jago kang agung. Tidak boleh gege mongso. Semuanya itu ada etape-etape yang harus dijalani. Semuanya itu harus ada waktu-waktu yang harus dijalani. Tidak boleh kita langsung pikiran kita menuju ke tujuan yang dituju. Tidak boleh. Karena itu gege mongso. Nah, oleh sebab itu, untuk bisa mencapai ke arah apa yang kita tuju, apa yang ingin kita raih, mendapatkan ilmu tertentu yang kita akan panen, atau kita bisa memiliki ilmu yang kita harapkan itu, maka setiap pelaku itu harus meliputi 4 hal. Apa itu 4 hal? Yang pertama adalah titi. Yang pertama adalah toto. Kemudian titi. Jadi toto, titi. Kemudian yang ketiga adalah tatak. Dan yang terakhir adalah tutup. Toto, titi, tatak, tutup. Ini adalah perjalanan. Perjalanan dari sebuah laku. Seperti kita menanam jagung. Apa itu artinya toto? Toto di sini adalah sebelum kita melakukan laku. Ini harus ditoto dulu. Apanya yang ditoto? Ditoto atau ditata? Bagi orang-orang yang menjalani laku, kemudian dia tidak memiliki tanggungan anak, tidak memiliki tanggungan istri, itu lebih ringan. Karena mereka tidak dituntut kebutuhan anak dan kebutuhan istri. Tetapi bagi orang-orang yang di dalam melaksanakan laku, kemudian dia memiliki anak, juga memiliki istri, punya anak, punya istri, tidak boleh begitu saja dengan alasan kita melakukan laku kemudian mereka ditelantarkan. Dosa, tidak boleh. Jadi itu namanya buru uceng kelangan delek.
ingin mendapatkan sesuatu, tetapi kehilangan sesuatu yang lebih besar. Karena keluarga itu adalah segalanya. Anak, istri adalah keluarga. Tidak boleh begitu saja kita terlantarkan dengan alasan kita melakukan sesuatu, yaitu laku. Jangan. Nah, oleh sebab itu, bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, punya tanggungan anak dan istri, maka harus ditata lebih dahulu ekonominya. Kalau mereka sedang melakukan laku, maka jangan sampai kebutuhan anak dan kebutuhan istri ini terabaikan. Ini adalah belum dimulai, harus ditata dulu. Kemudian berikutnya adalah ketika kita melakukan, sudah punya niat untuk melakukan laku yang akan kita jalani, jangan lupa, kalau punya istri, bilang dulu sama istrinya, izin pada istrinya, izin pada orang tua untuk menjalani sesuatu. Karena banyak pengalaman akibat mereka itu tidak ditata terlebih dahulu. Kemudian juga tidak memberitahu kepada istrinya, karena dia mau menjalankan laku tertentu, karena istrinya tidak tahu. Akhirnya akibatnya bisa batal. Pernah suatu ketika, ini kakak saya sendiri sedang laku, sedang menjalani ilmu tertentu. Kemudian dia belum tahu apa tidak sempat atau bagaimana, atau takut sama istrinya, sehingga tidak bilang sama istrinya kalau dia sedang menjalankan laku ilmu. Tiba-tiba ketika telasan, karena harus ketika telasan ini patrapnya atau persyaratannya adalah tidak boleh masuk rumah selama 1 hari 1 malam. Karena tingkah laku dari suaminya ini ganjil. Mengapa tidak mau masuk rumah? Istrinya merasa, suami saya ini kenapa tidak mau masuk rumah? Sehari semalam tidak mau masuk rumah. Apa ini maksudnya? Karena mereka tidak mengerti, tidak tahu. Akhirnya timbullah percekcokan. Nah, ketika terjadi percekcokan ini, apa yang terjadi? Gagal. Gagal. Itulah. Toto itu penting. Ditoto dulu. Jadi ditoto di sini juga mengandung arti niat. Kalau sudah semuanya ditata, niatnya juga ditata. Niat di sini penting. Karena niat di sini adalah mengandung unsur madep mantep untuk menjalani sesuatu. Nah, kalau sudah niatnya ditoto, ekonomi, keluarga sudah ditata, jangan sampai anak dan istri terlantar, sudah pamit sama istrinya, sama orang tuanya, maka barulah menginjak pada etapa yang kedua, yaitu titi. Titi di sini mengandung pengertian adalah apa-apa yang diajarkan oleh gurunya, ini harus diturut, harus dititi.
orang oleh gawe sakarepe dhewe. Nah, di titik kalau di dalam menjalankan laku ini memang patrapnya harus duduk, ya diturut harus dengan duduk. Kalau patrapnya membaca mel atau membaca mantram sekian kali, ya harus diturut membaca sekian kali. Ora oleh gawe sakarepe dhewe. Itu namanya titi. Jadi titi di sini mengandung pengertian adalah segala sesuatu itu harus mengikuti petunjuk. Petunjuk dari gurunya. Petunjuk dari pembimbingnya. Sama kalau kita itu nyemprot jagung di sini. Di situ ada takarannya. Ada dosisnya. Kalau satu tangki itu isinya 16 liter air, maka harus diisi obat itu berapa? 3 tutup atau 2 tutup atau 1 tutup. Lihat itu petunjuknya. Tidak boleh kemudian kita menggunakan seenak hati. Bukan, jangan. Ya, supaya jagung ini cepat besar, maka jagung masih berumur 6 hari langsung dikasih pupuk dan memberikan pupuk itu lebih banyak. Apa jadinya? Ya alum. Jagung-jagung itu akan, daun-daunnya akan layu. Karena apa? Kepanasan. Karena overdosis. Nah, belum waktunya. Umur 6 hari belum waktunya. Tunggu sampai umur 15 hari. Tapi juga begitu. Jangan kasep. Umur 2 bulan baru dipupuk. Ya hidup, tapi hasilnya tidak memuaskan. Petunjuknya adalah 15 hari baru dikasih pupuk. Setelah itu nanti tunggu 30 hari dipupuk yang kedua. Dan dipupuk yang ketiga. Kalau mau, yang ketiga ini monosuko, umur 60 hari. Nah, sama seperti itu. Harus menurut petunjuk. Petunjuk-petunjuk ini kalau sudah dilaksanakan dengan baik, itu namanya titi. Jadi, toto titi. Jadi, titi di sini mengandung pengertian melaksanakan apa-apa yang menjadi petunjuk, cara-cara dan patrap, serta sesajen apa yang harus disiapkan atau mel apa yang harus dilakukan, harus dibaca. Kalau melakukan pertapaan, maka pertapaan apa yang akan dilakukan dengan pernapasan apa, semuanya ada aturannya. Jadi kuncinya adalah tidak boleh menggunakan seenaknya sendiri. Ora kena gawe saenake dhewe. Jadi di dalam laku ini tidak berlaku tentang kepiye enake. Enake kepiye, tidak bisa. Jadi harus menggunakan tatanan. Harus menurut petunjuk. Bahkan yang adil lagi itu, mel itu harus tepat. Kalau mel yang dibaca itu bereset, berarti tidak sampai tujuan. Jadi semuanya harus tepat. Itu namanya titi. Toto titi. Sekarang yang ketiga adalah tatak.
Apa itu tatak? Tatak di sini adalah hati. Tatak di sini adalah berani. Berani menghadapi segala sesuatu akibat karena dia melakukan. Tatak. Mungkin pada suatu ketika harus menjalani sebuah ritual di tengah-tengah kegelapan malam, jauh dari rumah, atau di dalam gua sendirian, atau di tepi laut sendirian, atau di tengah hutan sendirian. Harus tatak. Tatak itu adalah berani. Nah, tatak di sini juga sudah mengandung pengertian pasrah. Karena sudah tekad bulat. Jadi harus benar-benar dia ini berani sambil memasrahkan dirinya. Tentu saja semuanya itu dengan kira-kira. Jadi semuanya harus ada di kira-kira. Tanpa kita itu meninggalkan syariat. Artinya syariat itu adalah usaha. Contoh, ketika kita masuk ke hutan, kemudian di tengah malam, maka ya harus usaha. Apa? Supaya kaki-kaki kita ini tidak menginjak ular misalnya. Atau tidak menginjak binatang-binatang buas. Atau yang berbisa. Ya kita harus menggunakan. Bagaimana kaki kita ini kita lindungi dulu. Nah, kemudian kita juga membawa peralatan-peralatan yang diperlukan dalam rangka kita menuju ke tempat itu. Jadi itu namanya kita masih menggunakan akal. Jadi di samping kita itu pasrah, tetapi kita masih harus berusaha. Itu adalah tatak. Tatak di sini kuncinya adalah berani. Berani untuk menghadapi segala sesuatu, kemudian berani menerima akibat. Baik itu ketika dia melakukan ritual itu, maupun setelah selesai melakukan ritual itu. Itu adalah tatak. Tatak itu berani. Berani menghadapi risiko. Nah, kalau sudah demikian, yang terakhir adalah tutup. Tutup di sini artinya adalah menyelesaikan. Laku itu sampai selesai. Tidak putus di tengah jalan. Tidak batal di tengah jalan. Tutup di sini artinya lulus. Tutup di sini artinya sampai dengan telasan. Waduh, banyak sekali yang gagal di tengah jalan. Banyak sekali yang tidak sampai pada telasan. Jadi tutup di sini pengertiannya adalah melakukan laku itu sampai finish. Dan sampai finish dalam keadaan baik. Itu yang diharapkan. Begitu pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau sudah begitu, kita menanam jagung ini diharapkan sampai panen. Jangan sampai di tengah jalan karena ada gangguan-gangguan celeng, gangguan penyakit-penyakit tikus, ada penyakit-penyakit jamur, ada penyakit-penyakit yang lain. Kemudian kita putus asa. Akibatnya apa yang terjadi? Ya habis dimakan tikus. Maka ketika terjadi hal seperti itu, harus kita upayakan bagaimana supaya penyakit-penyakit, rintangan, halangan itu bisa teratasi. Itu yang namanya tatak.
mengatasi segala sesuatu yang menghalangi. Bagaimana diri kita ini supaya terus bersemangat untuk menjalani laku itu. Nah, kalau sudah begitu akhirnya bisa tutup. Bagi petani jagung seperti saya akhirnya bisa panen jagung. Nah, kalau sudah panen jagung apa yang terjadi? Kita memperoleh manfaat dari apa yang kita tanam. Begitu pemirsa dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu pemirsa dimanapun Anda berada, besok kita sambung lagi. Oleh sebab itu kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai di sini. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu Sagunging Dumadi.